Selamat malam. Kali ini bahas lagi soal update gosip tentang transfer, karena kita tahu Liga sepak bola Eropa sudah mulai dengan Bundesliga. Kalau seandainya tidak ada yang kena, semua berjalan lancar, gue rasa ini akan menjadi contoh buat liga-liga lainnya. Kita tahu bahwa La Liga mulai kira-kira pertengahan Juni. Inggris belum ada tanggalnya, bisa akhir Juni. Jadi kita lihat, kecuali kalau seandainya pandemi ini di Inggris mulai meningkat, yang kita nggak tahu endingnya di mana. Atau kalau seandainya di Jerman ada beberapa pemain yang kena, nah ini yang jadi masalah. Tapi so far so good, kita beranggapan bahwa semua akan berjalan lancar. Sekarang kita mau bahas transfer atau gosip menuju transfer. Oke. Mulai dari Koulibaly, salah satu center back yang kuat yang digosipin ke banyak klub di Eropa. Untuk gue sih dia secara fisik bagus, main to main bagus, tapi untuk membangun serangan gue nggak yakin. Berapa kali gue ngelihat dia bermain, crossingnya nggak terlalu bagus ya, nggak begitu, passingnya nggak terlalu bagus lah. Cuman kita nggak tahu, mungkin gue lagi lihat dia pas bermain jelek, bisa juga. Jadi Koulibaly gosipnya itu akan ke PSG karena si Thiago Silva ya, kalau sudah umur 35, jadi sangat masuk akal ke PSG, duit banyak, jadi nggak ada masalah. Nah, sekarang Man United sama Real Madrid mengincar, yang juga incar center back, mengincar Milan Skriniar. Nah, dengan Milan Skriniar ini, kalau gue bilang Skriniar lebih bagus daripada Koulibaly. Mungkin secara fisik lebih kuat Koulibaly, tapi dia lebih smart lah. Cuman harganya nggak murah juga, 60 juta. Dan dengan pandemi ini, apakah Inter mau dibayar 60 juta? Ini yang jadi masalah dengan Inter adalah prestasi mereka di Serie A yang menyolok secara positif itu kelihatan dengan klub-klub lain ya. Maka dari itu mulai dipretelin. Lautaro Martinez kita tahu, sekarang Skriniar, Perisic sudah cabut, nggak tahu siapa lagi next yang diincar oleh Inter. Tapi apakah Inter bisa kehilangan Skriniar? Karena mereka selalu bermain dengan 3 back, dan back mereka pun tidak terlalu banyak. Sekarang pertanyaan kan adalah siapa yang akan menggantikan kalau seandainya Skriniar benar-benar hengkang. Tapi kalau gue jadi Skriniar, gue akan pergi karena sudah waktunya. Dia sudah berapa tahun di Serie A, prestasi cukup bagus, sudah layak kalau nggak ke Inggris, ke La Liga. Oke. Terus gosip berikutnya, Newcastle mau membeli Wilfried Zaha. Wilfried Zaha ini harganya 68 juta euro atau 60 juta pounds. Nah, ini kalau gue bilang sarap ya, gue bilang not worth it banget. Tapi ya kalian tahu lah, pemain Inggris semua overrated. Kemungkinan besar gosip ini berdasarkan Pochettino yang kemungkinan besar ke Newcastle, dan pada saat dia di Spurs sudah pengen membawa Wilfried Zaha ke sana. Tapi kalau gue bilang not worth it at all, 68 udah gila, 68. Mending balikin Eriksen atau beli Coutinho. Ibra yang rencananya tidak memperpanjang kontrak karena dia nggak suka Rangnick datang dengan hengkangnya Boban dan Maldini dari manajemen. Tapi kemungkinan besar dia tetap stay karena Mihailovic akan berusaha membujuk dia untuk tetap bermain di Serie A. Mihailovic itu teman dekatnya dari dulu. Oke. Nextnya Lukaku tahu bahwa beberapa pemainnya cabut. Sekarang dia ditemenin oleh dari Inggris itu Eriksen ya. Terus
ada dua pemain mantan EPL juga, Ashley Young sama Moses kalau nggak salah. Dan dia mencoba, karena dia tahu akan beberapa pemain cabut, dia mencoba mengajak beberapa rekanannya dari timnas Belgia, yaitu Dries Mertens, Jan Vertonghen, dan Meunier. Vertonghen dan Meunier itu free kontrak, jadi sangat mungkin bahwa kedua pemain ini pindah ke Inter, ke Serie A. Sementara Dries Mertens agak masih ada kontraknya lah, jadi kita nggak tahu. Katanya sih gosipnya Mertens mau ke Chelsea untuk menggantikan Willian kalau Willian seandainya pindah ke Spurs, karena Mourinho pengen banget Willian untuk memperkuat sayap, jadi pelapisnya murah. Dan kemungkinan besar Mertens kalau seandainya dijual, dia bisa banget ke Chelsea, dengan catatan Willian pindah ke Spurs. Oke. Terus kita lihat lagi, Smalling berusaha untuk tetap stay di Inggris karena bermain cukup bagus. Sekarang tergantung United mau minta 20 juta untuk pemain 33 tahun yang gagal di United. Ridiculous. Dan feeling gue Roma nggak setolol itu untuk bayar 20 juta untuk Smalling. Oke. Next, Jaap Stam ya. Jaap Stam kemungkinan besar pindah ke Amerika sebagai pelatih ke FC Cincinnati ya. Terus Higuain mungkin pindah ke River Plate. Dia sudah selalu mengatakan bahwa dia akan balik menutup karirnya di Argentina. Jadi ada kemungkinan dia musim depan sudah pindah ke River Plate di usia 32 tahun. Satu lagi yang bagus, Arek Milik, strikernya Napoli, diminati oleh Juve. Tapi yang jadi masalah sekarang harganya 50 juta. Dan untuk gue ya 50 juta untuk pelapisnya Ronaldo, nggak tahu ya worth it or not. Milik sih ups and down, kadang dia setahun main bagus, kadang main jelek, nggak tahu juga. Terus Barca yang sekarang lagi nego dengan Lautaro Martinez disetujui oleh Messi, tapi harganya masih terlalu mahal. Jadi rencananya bayar 60 juta ditambah 1-2 pemain, bisa Dembele, bisa Coutinho. Kalau gue bilang sih mending Vidal sama Rakitic ya. Atau Barca mencari striker lain yang gosipnya itu Alexander Isak, yang sudah pernah bermain melawan Barca dan mempersulit. Isak sih terlalu ringkih untuk striker kalau gue bilang ya. Gue tadi bahas sama Fuad di DPI bahwa yang cocok itu Barca maupun Madrid mengambil Lewandowski, umur 31 tahun, harganya juga sekitar 50-an, gak terlalu banyak, dan mereka bisa bayar gajinya Lewandowski. Jadi kalau gue harus memilih Alexander Isak, Lautaro Martinez atau Lewandowski, gue pilih Lewandowski karena dia umur 31 tahun, definitely 2-3 tahun masih bisa, fisiknya masih sangat kuat. Ya sebagai rotasi dengan Suarez saja. Newcastle lagi rencananya mau mengambil Gareth Bale, tapi nampaknya Gareth Bale-nya nggak mau. Cuman nggak tahu dia milih ke mana. Nampaknya sih dia akan pergi, dia udah nggak begitu happy, umur 30 tahun masih bisa 2-3 tahun bermain di luar. Cuman dia nggak tahu mau kemana, entah mungkin cari duit di Cina kali atau di Amerika, siapa tahu. Terus Chelsea sudah mendatangkan Hakim Ziyech dan kemungkinan membeli Ferran Torres. Ferran Torres sudah lama diincar, tapi waktu itu dengan Valencia tidak mendapatkan kesepakatan. Baru 20 tahun, jadi ada kemungkinan diincar karena kontraknya sampai tahun 2021, jadi musim depan.
Jadi feeling gue sih kalau hanya tinggal setahun biasanya harganya agak ngedrop ya. Cuman pertanyaan gue, kalau lu beli striker 20 tahun di mana performanya kemungkinan tidak stabil juga, dan sementara Chelsea nggak kekurangan striker yang muda dan sudah terbukti bahwa performa mereka tidak konsisten. Gue pertanyakan apakah ini adalah pembelian yang smart. Yang dibutuhkan Chelsea adalah untuk penggantinya Pedro dan Willian, pemain yang sudah fix ya, yang sudah bisa bermain. Kalau seandainya Ralf Rangnick jadi ke AC Milan, dia tidak mau menjadi pelatih tapi dirtek seperti yang dia lakukan di Leipzig. Dan kalau itu yang terjadi, dia menjadi dirtek menggantikan Boban dan Maldini, dia akan mengajak Julian Nagelsmann sebagai pelatih di AC Milan. Kalau sana itu terjadi, gue bilang itu hal yang sangat bagus, karena Nagelsmann sudah terbukti di Hoffenheim, sekarang di RB Leipzig, dengan pemain biasa-biasa aja, nggak ada bintang tapi bisa perform. Jadi gue seperti juga Milan sekarang, gue rasa Milan sudah berubah dari membeli bintang dengan tujuannya adalah membuat bintang. Dan gue rasa ini adalah step yang cocok, Rangnick sebagai dirtek dan Julian Nagelsmann sebagai pelatih, sehingga mereka bisa saling mengontrol, menerapkan filosofi baru di AC Milan. Timo Werner gosipnya ke Liverpool, kalau seandainya tidak jadi, karena Liverpool sudah mengatakan 50 juta terlalu mahal untuk seorang Werner, dan gue setuju itu. Werner disebut juga digosipin ke Man United atau Barcelona, tapi kalau gue bilang sih mending tetap stay aja. Rabiot yang dibeli gratis dari PSG ke Juve, nyaris nggak pernah main, juga digosipin ke Everton atau Newcastle United. Rabiot ini termasuk salah satu DM yang punya end passing bagus ya. Jadi tidak salah kalau dia seandainya pengen pindah ke Inggris, mungkin di klub seperti Castle atau Everton, dan kalau seandainya dia bagus, dia bisa masih setelah itu ke tim besar. Betis berharap akan merayu David Silva untuk bermain di Betis, tapi kalau nggak bisa, mereka mengincar Callejon dan Pedro. Pedro nampaknya juga akan cabut, Callejon juga mau cabut. Jadi untuk bermain di Betis, oke lah. Kabar baik untuk fans Real Madrid, Toni Kroos tetap stay di Madrid, tidak kemana-mana. Dan juga Gapsus mau diperpanjang kontraknya dengan 120.000 pounds per minggu untuk striker umur 23 tahun. Tapi untuk gue sih 120 nggak terlalu banyak ya, kalau tahu seorang Özil aja dibayar 400.000. Oke, sementara itu dulu update dan gosip di dunia sepak bola. Thank you for watching.